Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua teman-teman yang pecinta ikan, terutama pecinta ikan air laut. Jadi nggak asing lagi nih, gue udah berada di Sumenep. Pasti udah banyak yang tahu ya, Bang ya. Udah banyak yang tahu. Ya mungkin ada beberapa orang yang belum tahu memang ya. Pusat akuarium air laut di Jakarta ya, terutama sih yang paling besar sih di Sumenep ini gitu. Ini kebetulan kita lagi ada di toko apa, Bang? Aqua Studio. Ini salah satu toko yang berada di Sumenep, Aqua Studio namanya. Ya mungkin teman-teman nanti bisa ada yang boleh berkunjung kemari. Tapi untuk kesempatan hari ini mungkin kita agak sedikit berbincang-bincang nih sama owner. Kebetulan ini dengan Mas siapa, Mas? Dengan Agung. Dengan Mas Agung ya. Dengan Mas Agung, pemilik toko Aqua Studio di sini. Mungkin kita akan berbicara sedikit apa sih persiapan-persiapan yang paling utama, yang pentingnya sampai mungkin nanti kita kupas tuntas untuk masalah harga-harga. Jadi kita nggak ada tutup-tutupnya, Mas ya. Jadi biar teman-teman juga yang nonton mungkin biar pada tahu mereka persiapannya, oh ternyata ini dan butuh dana sekian. Ya di sini juga bakalan nanti untuk pembuatan akuarium minimalis atau yang mewahnya di sini ada semua ini ya, Mas ya. Ada dari bawah sampai atas kita siapin semua. Oh, siapin semua ya. Mungkin di sini dengan Mas siapa? Saya lupa tadi. Dengan Agung saya. Dengan Mas Agung. Ya. Mas Agung, kalau untuk persiapan akuarium ini apa aja, Mas ya? Kalau untuk utama kita apa yang kita persiapin ini apa, Mas? Kita ngomong buat air laut ya, Om. Iya, buat air laut ya. pastinya. Pastinya akuarium. Iya, pasti ya. Iya. Terus ya pasti kalau bisa akuarium laut ada sun filter, Om. Sun filter. Iya. Sun filter itu yang seperti apa itu, Mas Agung? Jadi kita bikin filter seperti akuarium lagi, Om. Atau bisa juga dibikin di belakang dari akuariumnya, Om. Oh gitu ya. Filtrasinya lah, gitu bilang. Iya. Itu bisa dijelasin untuk fungsinya atau kegunaannya itu apa aja? Ya. Jadi gini, Om, kita kan kalau mau main air laut, Om, beda dengan air tawar. Iya. Kalau kita main air laut, kita perlu piara bakterinya, Om. Oh gitu. Bakterinya. Harus dipelihara malah bakterinya ini. Yes, benar, Om. Jadi kita mau piara bakterinya, di mana kita harus bikin rumahnya dong. Iya nggak? Ada bakteri nggak ada rumahnya, dia nggak bisa hidup, Om. Makanya butuh sun filter. Di sun filter itu baru kita bikin rumah bakterinya, Om. Rumah bakteri. Iya. Sekarang kan udah mulai banyak nih, Om, jenis-jenis rumah bakteri. Mungkin yang sering didengar momogi. Oh, momogi itu sejenis apa itu bakteri? Ya, sebenarnya itu kalau bahasa benernya biorol, Om. Oh, biorol ya. Emang bentuknya kayak momogi sih, Om. Tapi dia kelihatan nggak, dia di akuarium itu kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan kalau ya? rumah bakterinya kelihatan. Oh gitu. Iya. Yang nggak kelihatan bakterinya nggak kelihatan, Om. Bakteri, ya. Iya. Kalau rumahnya dia kelihatan ya. Yes. Nah, benar, Om. selain akuarium, terus sun filter untuk pemelihara bakteri itu apa lagi? Oh, untuk inti-intinya aja. Pompa pasti ya. Pompa pasti. Ya. Skimmer, Om. Skimmer ya. Iya. Ah. Kita pakai skimmer karena di air laut ini kan ada kandungan amonia, Betul. nitrat, nitrit, dan fosfat, di mana itu kita nggak perluin, Om. Yang kita perluin sedikit fosfat, Om. Oh gitu. Iya, fosfat kita butuhin kalau misalnya kita piara dari tanaman, koral gitu, Om. Berarti memang diwajibkan itu ya. Iya, ada tapi nggak boleh over. Oh gitu. Iya, Oke. karena kalau over ya nanti akhirnya tumbuh alga-alga kayak gitu. Terus untuk selanjutnya apa lagi tuh, Mas Agung tuh? Nah, dari skimmer kita butuh wave maker, Om. Wave maker. Yes, atau kita bisa bilang bahasa sederhananya mungkin arus ya, Om. Arus ya, pembuat arus ya. Pembuat itu wajib arus. itu ya, Om ya, pembuat arus ya. Itu lebih baik pakai, dibilang wajib banget sih enggak, cuman pakai. Lebih baiknya gitu ya. Yes, lebih baiknya, Om. Karena kenapa? Kita mau bikin air di dalam akuarium kita bisa turun semua ke filter, Om. Oh gitu. Iya, jangan sampai ada satu tempat yang airnya nggak muter gitu, Om. Jadi kurang Berarti bagus untuk filtrasinya. pembuangan sama untuk pemasangan wave maker itu berlawanan bisa jadi gitu ya. Iya,
Bener Om. Jadi untuk membantu untuk pembuangan gitu ya. Yes, bener. Gitu. Itu. Terus kalau untuk masalah airnya, ini Ya. mungkin ada beberapa yang udah tahu, mungkin ada yang memang belum tahu juga nih, Mas Ya. Agung nih ya. Ya. Kalau untuk airnya itu apa kita wajib pakai air laut kah atau kita bisa buat sendiri atau gimana itu? Kalau untuk air sekarang kita ada macam ya Om, Ah, beberapa macam. Misalnya dari air laut. Dari air laut bukannya nggak bisa Om, bisa. bisa. Bisa dari air laut ya, itu lebih alami. Cuman namanya alami ya Om. Nah, diambil dari laut, mungkin ada filtrasinya, tapi kan nggak ada pembuangan amonia, nitrit, Betul. nitrat gitu kan. Itu masih ada di dalam situ Om. Jadi masih Gimana? tercampur Bisa ya? nggak dipakai? Bisa dipakai Om. Makanya ada yang namanya cycling. Oh, cycling ya. Iya, cycling kan, di cycling supaya itu semuanya hilang. Nah, kalau pakai air laut, nah sekarang udah mulai canggih zaman nih Om, ada garam. Nah, itu. Jadi gimana itu? Kalau untuk pembuatan air laut sendiri nih gimana? Apa itu kelihatannya itu dia lebih mahal dari air lautnya alami atau dia malah lebih murah ini kalau kita membuat Garam. air laut sendiri ini? Pastinya kalau kita bikin sendiri Om, ya costnya pasti agak lebih tinggi. Cuman sekarang udah ada beberapa brand yang keluarin salt itu dengan harga yang cukup murah Om. Oh gitu ya, Iya, terjangkau gitu bisa di kita kira-kira gitu ya Om, untuk 1 galon aqua yang 19 liter ya Om, itu kurang lebih 20.000 garamnya gitu. Oh 20 ribuan ya 20 buat 1 galon ribuan. itu ya? Iya, jadi murah sekali sekarang ya Om. Gitu, paling ntar airnya emang kita harus pakai air RO lah Om. Oh Gitu. air isi ulang ya? Air isi ulang lah gampangnya gitu ya. Minimal air isi ulang ini air isi ulang biasa atau kan ada itu air isi ulang air biru gitu. Kalau ini sih standarnya pakai Amedis Om. Amedis standarnya ya? Ya, pakai itu aja, udah gampang Om. Kan ya air isi ulang kurang lebih 6.000 ya Om. Iya, 6.000 sampai 7.000 ya. Iya, garamnya 20.000, aduk-aduk sendiri Om. Betul. 26.000. Terus apa kelebihannya daripada air laut? Pastinya yang namanya kita buatan manusia nih Om, garamnya. Di situ udah ada kandungannya semua Om. Dari CA, garam itu ya? Mg, iya betul. CA, Mg, KH. Tapi itu tadi membutuhkan cycling juga selama beberapa hari itu yang dibutuhkan untuk cycling untuk pembuatan air buatan ini. Disarankan untuk cycling Om. Ya, Iya, untuk beberapa hari. Kurang lebih 21 hari lah Om. 21 hari ya, berarti 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih, hampir 3 minggu ya Om. 3 minggu ya. Ya, 3 mingguan gitu. Gitu. Tapi ya kita udah tahu di dalam situ kandungannya udah nggak ada nitrat, fosfat, amonia udah nggak ada karena buatan manusia kan. Jadi lebih gampang dan lebih ini sehat Om. Berarti nggak kita ini jadi nggak perlu buru-buru kita ngisi biota di dalam itu ya. Kalau Iya. untuk permainan akuarium air laut ini ya. Betul, karena kita butuh hidupin bakteri. Jadi Ya, mesti balik sabar lagi. ya. Mas, Iya ya. Om, di situ bukannya pakai garam nggak langsung jadi, nggak bisa juga. Oh, gitu Karena ya. bakterinya nggak ada nih Om. Gitu. Kita butuh lagi bakteri, hidupin dulu, baru nanti supaya jadi tuh simbiosis mutualismenya. Tapi selain garam itu pembuatan air laut itu apa nanti ada obat-obatnya lagi untuk selanjutnya? Standar ada pasti Om. Pasti Yang ada ya? Pertama kita butuh bakteri starter Om. Oh iya, bakteri Nah, starter. Dari situ kita pakai bakteri starter. Udah jadi. Setiap hari pemberian bakteri starter atau hanya beberapa waktu tertentu biasanya? Oh, jangan setiap hari juga sih Jangan Om. setiap hari Iya, ya. pertama kita buat tank. Baru jadi kita tambahin bakteri starter Om. Oh, Masukin. untuk pembentukan bakteri di dalam itu ya. Ya benar Om. Terus kemudian nanti 1 minggu karena ini masih baru kan, kita tambahin lagi dalam waktu 1 minggu tambahin lagi. Tapi kalau Om udah cycling 1 bulan, selanjutnya maintenance-nya per 2 minggu sekali nggak masalah. Yang penting ada rumah bakterinya Om. Oh gitu ya. Iya. Tapi di sini Mas Agung di sini lengkap ya untuk jual-jual akuarium, ikan, terus koral, Ya. live pro, gitu ya lengkap Ya, ini kita lengkap semuanya dari bakteri starter, rumah bakterinya, kabinet, akuarium, sampai kalsium, magnesium, brandnya Oh, dari ada. brand lokal sampai brand luar, kita ada Gitu semua. ya, ada semua ya. Jadi Ya. dari harga Bawah sampai atas kita itu ada. ada semua ya. Iya, ada Kalau semua. untuk pemesanan akuarium juga bisa di sini ya Mas Agung Bisa, ya. kita bisa juga pemesan akuarium. Mau Apa, custom. request seperti apa gitu Iya, ya. betul. Mau Custom ya. custom atau apa. Seperti yang sekarang nih lagi ada proyek satu, emang dari ownernya dia minta akuariumnya yang pabrikan Om.
Oh gitu. gitu. Iya, Jadi pabrikan tapi dibongkar lagi. yes, kita modifikasi sedikit ya Om, kita bikinin kabinetnya segala macam, sam-samnya kita bisa juga kayak gitu. Atau dari klien, saya punya nih akuarium di rumah gitu kan. Terus cuman saya bingung mau bikinnya kayak gimana sih air laut karena ini gitu masih ya. baru kan. Kita juga bantu bisa boleh Om. Iya betul. Mm-mm. Semualah Om kita bantu. Ya mungkin untuk terakhir ada tips-tips apa dari Mas Agung ini untuk pembuatan akuarium air laut ini buat teman-teman yang menonton mungkin ya, Ya. ada tips-tipsnya apa gitu, apa harus sabar, harus gimana untuk melihara akuarium air laut ini Mas Agung? Ya. Silakan. Tipsnya sih yang paling penting sabar sih Om main laut ini ya. Sabar ya. Karena kita butuh bakteri untuk ngidupin itu. Terus kedua, mungkin sebelum terjun lebih baik tanya-tanya dulu Om. Jadi Karena ilmunya dulu dapetin gitu ya. iya, cari ilmu dulu. Kenapa? Karena main akuarium laut ini bisa dibilang alatnya banyak Om, dan harganya lumayan ya. Ya walaupun ada dibilang harga brand murahnya, tapi cukup lumayan. Gitu, lebih baik dipelajarin dulu gitu. Dan kalau memang udah firm nih Om mau main akuarium laut gitu ya, saran saya pikirin rumah bakterinya di mana. Jangan main asal bikin gitu Om. Ya takutnya nanti baru main sebulan 2 bulan udahan Om. Semuanya pada mati semua ya. Iya, takutnya pada mati semua. Kenapa ini mati gitu kan? Ternyata emang filtrasinya kurang baik. Gitu. Kalau untuk filtrasi berarti apa namanya, pasti harus ada pengecekan setiap harinya atau seminggu 2 kali atau 3 kali. Kalau untuk filtrasi Om, sebenarnya kalau kita main di laut ini mungkin banyak orang tanya kenapa sih main air laut ini nggak usah ganti air gitu Om. Iya. Sebenarnya main air laut ini kita nggak perlu water change sih Om. Kalau misalnya emang alat-alatnya sudah proper Om. Iya. Dalam artian ya udah lengkap, ada wave maker, ada Udah mantep skimmer, ya semuanya. iya. Gitu, karena air yang di dalam situ kan dibersihin sama skimmer Om. Bersihin sama skimmer. Nah, berarti kan air di akuarium kita udah sehat. Kenapa butuh wave maker? Nah, itu air, mungkin ada air kotor yang ngendap yang nggak kena arus, didorong pakai wave maker turun ke bawah, disaring lagi ke skimmer. Iya, jadi gitu Om. Oke, teman-teman, mungkin cuma segitu aja. Lain waktu mungkin ada tambahan lagi Mas Agung ya, mungkin dari mana atau kekurangannya apa. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis di komen apa yang mau ditanyakan tentang perihal sekitar akuarium air laut ini, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman, kita harus apa, yaitu mungkin bisa dituliskan di komen-komentar. Oke, sekian gitu. Terima kasih dengan Mas Agung ya. Mungkin nanti lain waktu kita bakalan berkunjung lagi ke sini ya Mas Agung ya. Gitu. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen dan subscribe untuk mendukung kedepannya kita membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, mungkin lebih kupas tuntas lagi untuk masalah semua tentang akuarium air laut ini ya. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.